Hmm. Dan Oktober di PTRO. Oh, Petero. PTRO 1.400.000. 1.400.000 itu berapa persen, Pak itu? 3%. Waktu itu di BRIS kelihatannya ya. Bris. Oh, BRIS oke. berapa? 2% apa 3% itu? Oke, Assalamualaikum Pak Muslimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hasan. Oke, mungkin mulai perkenalan dulu aja Pak. Sebenarnya Pak Muslimin ini backgroundnya apa? Kemudian sebelumnya sudah kenal dengan investasi apa belum? Silakan Pak. Kalau background ini sekarang baru nganu Mas, baru pengangguran ini Mas. Baru Hmm, cari-cari aktivitas ini. ya sebelumnya apa Pak? Sebelumnya? Sebelumnya adalah ya di pemerintahan sudah selesai Hmm, tugasnya. Kalau investasi saham saya kalau dulu pernah pelatihan pernah sih ya, tahun lama banget, mungkin beberapa tahun yang lalu tentang saham syariah. hmm, Tapi waktu itu kita digratisin deposit 100.000, terus habis itu hmm. udah nggak ada kelanjutan lagi, cuma seminar sehari gitu loh. Nah, itu wis bingung itu, terus mau ngapa gitu, ini gimana gitu, nggak mudeng gitu. Udah lama, udah 7-10 tahun yang lalu. Kalau yang Oh. sering-sering kan yang nawari yang trading forex itu. Hmm. Trading forex kemarin juga masih dikejar-kejar aja. Cuman saya kurang tertarik dengan forex karena kehalalannya ya. Terus Hmm. tentang saham syariah itu sebenarnya sudah, cuman belum ketemu tempat tempat belajar di mana. Kenapa yang dipilih Oh. saham? Atau mungkin kenapa belajar investasi seperti itu? Kalau saya lihat potensinya bagus, Mas. Hmm. Jadi mungkin saya dulu udah pernah kerja ini, kerja itu dan sebagainya. Kemudian eh, sekarang pengen menekuni apa lagi ya setelah kemarin ada pekerjaan, kemudian sekarang sudah nggak di kerjaan. Jadi kita kosong waktunya. Saya Hmm. pengen cari yang memang saya bisa lakukan dengan nyaman, kemudian potensinya bagus. Hmm. Saya temukan ya saham ketemunya gitu. Kalau yang Hmm. lain kan mungkin butuh waktu, butuh modal yang besar, butuh ilmu yang banyak sekali lah gitu. Kalau di saham kan sekup ilmunya sebenarnya lebih 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 sederhana gitu. Tinimbang kita Iya, misalkan open sebuah usaha apa gitu kan, belajar yang dipelajari lebih banyak lagi. iya. Begitu sih Mas potensinya, saya lihat dari potensinya. Oh ya, berarti dari potensi ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang orang-orang awam pun memiliki potensi ya Pak ya untuk bisa untung di saham seperti itu. Bisa, bisa banget. Kayak di kita itu kan karena mungkin negara kita belum terbiasa ya, belum terbiasa dengan Hmm. saham. Saya tuh awalnya juga ada ketertarikan itu waktu ada iklan drakor-drakor itu loh Mas. Wah itu kok mereka kok pekerjaannya pada saham ya? Saya gitu. Kok mereka kok pada ini saham gitu. Terus kemudian oh ternyata negara Singapura mereka mayoritas dana mereka dimasukkan di saham. Mungkin di kita juga Hmm. belum familiar aja. Sebenarnya itu peluang besar ya untuk masyarakat kita bisa meningkatkan kesejahteraannya lewat perdagangan di saham dan investasi saham. Nah, eh, selama Bapak belajar eh, ketika belajar saham ini, udah berapa bulan Pak mulainya berarti? 2 bulan, benar ya? 2 bulan. Masuk bulan ketiga. Ketika belajar saham atau belajar investasi itu, dari materi-materi tersebut, menurut Bapak yang paling penting yang mana? Semua Mas, Semuanya ya Pak ya? semuanya penting ya. Yang pertama dari mindset dulu. Coach Dodi kan biasanya em, yang memaparkan terkait dengan itu ya. Hmm. Mindset, paparan, pandangan kita terhadap mungkin di kehidupan ataupun juga di saham itu kita seperti apa. Hmm. Yang berikutnya semua yang disampaikan penting semua Mas. Itu harus diramu itu. Kalau ya kan baik candlestick juga tentang kemudian tentang eh, fase-fase tadi malam kan stock school-nya tentang fase-fase itu ya, Hmm. yang downtrend, uptrend dan sebagainya itu, sideways dan sebagainya.
Ya semuanya penting gitu. Hmm. Karena kan sebuah harga, kalau saya baca itu kan sebuah harga itu terbentuk dari semua faktor yang melingkupi, entah itu fundamentalnya, entah itu Hmm. permintaan pasarnya, entah itu Hmm. sentimen pasarnya gitu, entah Iya. itu berita gitu. Jadi udah harga itu kan sudah kombinasi ibaratnya itu udah kombinasi dari banyak faktor itu. Nah, untuk mengamati itu kan memang ya kan kita intinya kan di pengamatan perubahan harga ya. Kita dan kapan kita masuk, kapan kita ini, kapan dia akan turun, kapan dia akan naik. Kan kita butuh ilmunya semuanya itu. Kalau boleh tahu cuan pertama itu masih ingat gak Pak? Cuan pertama di saham apa, berapa persen kayak gitu? Waktu itu di BRIS kelihatannya ya. Bris. Oh, BRIS oke. berapa 2% apa 3% itu? Itu di bulan pertama atau udah di bulan kedua Pak? Mulai tradingnya itu. Kelihatannya September akhir mungkin ya. Oke oke. Berarti masuk ke mau masuk ke bulan kedua seperti itu Pak ya? Iya kan baru dapat ilmunya di awal-awal belum bisa Mas kalau nyoba-nyoba ya itu. Nah, Iya, kalau enggak, walaupun ya kan sebenarnya kan udah dikasih tahu ya maksimal 3 juta di awal-awal untuk latihan gitu. Tapi kita kan mesti pengennya cepet dapat uang ya, apalagi belum kerja kan jadi sudah itu oke. market pagi itu luar biasa. Maksudnya pergerakan harganya dari saham. Jadi saya fokus malam kan apa yang disampaikan Coach Dodi itu kalau pengen seperti yang siapa itu Jan Jlinger apa siapa namanya susah tadi Iya. malam harus menganalisa 20 saham 40 saham nanti besok sudah dipilih satu saham atau dua saham aja. Ya udah saya coba itu coba pilih dari yang hari ini hijaunya hijau-hijau itu yang hari ini hijau-hijau. Hmm. Kemudian saya lihat grafiknya, saya lihat RSI-nya, saya lihat saya pakainya Bollinger Band sama stok RSI untuk Oke. eh, indikatornya untuk bantu. Ya udah dari situ nanti ternyata ya benar gitu. Tatkala kita lihat dari berbagai faktor itu kita nanti ketemunya cuma satu, dua, tiga saham aja yang yang potensi gitu, yang potensi kelihatannya ini bagus nih besok gitu. Ya udah setelah itu, setelah ketemunya itu sekarang 3 hari ini, 2 hari lah ya saya 2 hari trading ini nyaman karena sebelumnya nyangkut semua mas uang saya di sana. Jadi saya nggak bisa trading. Aduh ini gimana ini mau trading nggak bisa nih. Uangnya nyangkut semua merah semua. Akhirnya ya harus ngorbanin satu dulu lah dicairin supaya kita ada Dicairin. modal lagi. Kemudian kita bisa trading lagi. Oke, mantap. Nah, ini eh, kita butuh banget ini, Pak. Bapak bisa dapat cara itu pastinya setelah 1 2 bulan ini, Pak ya. Ya, ya setelah mengikuti sesi-sesi semuanya ya, saya Hmm. usahakan memang untuk bisa selalu hadir, walaupun ya terkadang ada kepentingan nggak bisa nonton Hmm. video gitu. Ya itu penting sekali ilmunya lah. Pokoknya semuanya itu untuk menemukan kita sendiri cocoknya polanya yang seperti apa gitu. Makanya tatkala sudah saya jalan 2 hari ini nyaman dan Hmm. dapat cuan terus, jadi oh ini sudah ketemu nih pola saya gitu. Oke. Kalau tadi cuan pertama di BRIS sebesar 2%, sekarang cuan terbesar di mana, Pak? Atau di saham apa, Pak? Itu beberapa hari itu yang terbesar itu saya pernah kalau ini yang Hmm. bulan Oktober di PTRO Oh, Petero. PTRO 1.400.000 1.400.000 di itu berapa persen, Pak itu? 3%, 3%. tiga Ke koma tiga ya. berapa hari itu, Pak? Pegangnya. Berapa ya? Lupa saya Mas. Itu sama BRIS juga. BRIS bulan kemarin yang besar itu di BRIS sama di PTRO.
di brisnya 1.100.000 ini juga sama apa itu turun dulu gitu Mm, brisnya waktu itu. Saya tak pilih itu tadi Mas, 40 beberapa, pokoknya yang mm, hijau-hijau itu tak masukkan di mm, watchlistnya ya untuk dilihat. Nanti biasanya eh, kan secara teorinya kan paling yang pilih yang uptrend, mm, karena uptrend kan resikonya lebih sedikit ya, karena sekarang saya yang kemarin itu saya merah-merah itu kan dia ternyata di mm. puncak gitu uptrend habis itu downtrend nah, gitu. Makanya sekarang minusnya yang itu tak biarin aja lah aja gitu. Saya buka lembaran baru, saya pilih yang uptrendnya kuat dulu, yang Mm. uptrendnya kuat baru sisi-sisi yang lain, misalkan Morobozu, kemudian dia RSI-nya di posisi 40-60 misalkan seperti itu, kemudian volumenya gitu, baru baru itulah. Oktober kemarin kalau di total plus atau minus, Pak? Mungkin. Sejak awal. Oh, boleh. Dari sejak awal mungkin berapa eh, peningkatannya berapa persen mungkin? Atau kalaupun turun berapa persen? Di bulan Oktober kemarin, alhamdulillah sudah profit 5 juta Alhamdulillah. Itu total, Pak ya? total. Ya, itu kan mulai bulan kedua, makanya masih banyak dan errornya kemarin karena nah bulan mau masuk ke bulan tiga ini, mulai bulan tiga kan mulai eh, tanggal 4 ya, sekitar Mm. 4 November. Nah itu, tapi kemarin itu masih belum ketemu pola gitu. Belum ketemu pola yang nyaman. Jadi masih kayak untung-untungan gitu. Belum bisa membuat, kalau udah ketemu pola kan enak gitu ya. Iya, Kalau nyaman belum lah itu kan kitanya. kayak kayak ini nanti plus minus apa enggak gitu. Karena kemarin juga minus 13%, minus 16% karena Wah, enggak cut loss gitu ya. Tapi akhirnya minusnya segitu. Cuman pas nominal enggak banyak ya. Jadi iya. eh, kita masih masih profit lah, insya Allah. Mm. Alhamdulillah. Ya pastinya hal itu juga terbantu dengan money management, Mbak ya. Oh. Iya betul, ya. Dulu masalahnya terkadang langsung all in gitu, tahu-tahu, waduh, masya Allah, sip, sip. Makanya ya terus sebenarnya udah baca ya sebenarnya. Itu kan waktu sebelum itu udah buku saya baca semua yang dari ini custody yang itu yang apa ini namanya eh, yang platinum itu platinum plus Mm. karena Iya. ringkasannya dari situ data baca semua terus tak amati candlenya yang potensi naik tinggi gitu yang breakout breakout itu Mm. cuman kalau nganalisa sampai ke situ itu agak lama gitu maksudnya kan aduh ngamatinya pattern setahun apa apa gitu saya cari yang praktis aja. Iya. Nah itu Pak ya eh, buah yang kita cari itu ya itu eh, apa yang paling cocok dengan kita gitu. Karena nggak semuanya ilmu atau materi itu ya harus dipakai semua. Kenapa orang harus berinvestasi dan kenapa orang harus belajar investasi gitu Pak? Kenapa harus berinvestasi? Karena menurut saya ini em, kalau kita melihat ya, bagaimana sih masyarakat kita ini bisa meningkatkan kesejahteraannya. Kalau mereka mau membuat usaha, dia butuh ilmu yang banyak, butuh modal yang besar. Tapi sebenarnya kalau dengan berinvestasi saham ini, dia bisa dengan modal, mulai dari modal yang dimiliki, dengan bertumbuh seiring dengan waktu. Misalnya kemarin ya, kita dilihat waktu dijabarkan 1 miliar pertama, kita bisa, misalkan dari dana 1 juta saja, kita mungkin butuh waktu 5 tahun. Andaikan itu sudah kita mulai 5 tahun yang lalu, kita sudah punya 1 miliar sekarang, kan gitu. Padahal kita mungkin kalau uang 1 juta udah punya lah 5 tahun yang lalu gitu. Misalkan 2 juta udah punya lah 5 tahun yang lalu gitu. Tapi kita belum punya 1 miliar hari ini gitu. Mungkin karena kita dari bekerja yang lain gitu. Sehingga apalagi dengan kita berinvestasi saham, kita punya waktu yang lebih luang untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Entah untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk organisasi dan sebagainya sehingga kita bisa menyeimbangkan
untuk tujuan kehidupan kita, bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk kebutuhan kita juga tercukupi. Demikian Mas Ahsan. Nah itu ya. Dan oh iya, satu lagi, kenapa harus belajar, Pak? Ya harus lah, nggak belajar terus gimana bisa? Semuanya harus Iya. belajar. Dan tatkala saya kemarin berani misalkan ini bulan kedua saya pokoknya karena saya punya target 3 bulan saya harus bisa ketemu pola, 3 bulan saya harus bisa mandiri, bulan kedua saya harus mulai belajar trading, saya rugi nggak apa-apa karena itulah harga belajar gitu. Jadi kita misalkan cut loss pun ya ya saya pahami itu sebagai biaya belajar gitu karena Hmm. supaya kita besok supaya nggak cut loss banyak-banyak gimana ya gitu dari situ. Jadi sehingga dengan begitu kita bisa berhati-hatilah jangan sampai ini oh gimana sih berarti saya harus belajar lagi nih. Kita kombinasikan terus kita hadir di kelas-kelas itu sehingga kita dapat ilmu-ilmu secara real, praktis di lapangan, sehingga kita lebih nyaman tatkala mengaplikasikannya di trading kita di saham. Oke. Oke, terima kasih Pak Muslimin. Ini kita sharing, belajar banyak di uh, siang atau kali ini ya. Nah, semoga Mhm. nanti apa yang Pak Muslimin sampaikan nanti bisa menginspirasi juga teman-teman yang lainnya. Saya juga terima kasih banyak semuanya ke Mas Ahsan hari ini berbagi banyak dan juga di kelas-kelas juga Mas Ahsan juga menyampaikan ilmunya banyak sekali. Saya memang sebenarnya ini saya pengen belajar investasi juga, cuman karena posisinya ini belum investor, ya udah belajar trading dulu. Besok belajar investasi besok. Karena itu penting juga. Oke. Saya juga terima kasih banyak ke YouLife karena yang bisa menjadi sarana bagi saya untuk belajar yang lengkap gitu, banyak dan dibimbing, dipandu sehingga kita bisa menemukan pola kita di sini untuk bisa cuan setiap hari sehingga apa yang dicita-citakan ya apa yang jadi tujuan awal gabung itu bisa kita wujudkan insya Allah. Terima kasih Pak Muslimin. Saya akhiri. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.